lain. Tapi ini akan kita pelajari di sesi selanjutnya karena kita pada malam hari ini akan mereview tampilan menu-menu di YouTube. Jadi Bapak Ibu ketika mau menjelajah YouTube sudah familiar, sudah pede, tidak perlu tidak perlu istilahnya mau tanya-tanya terus-terusan karena sudah mengetahui menunya dengan baik. Nah, di sini ada dua, tombol birunya ada dua Bapak Ibu. Sesuaikan channel dan kelola video. Sesuaikan channel dibuka ketika Bapak Ibu belum mengisi hal-hal yang perlu diisi pada sebelumnya tadi. Untuk kelola video, Bapak Ibu harus punya video dulu, baru bisa mengelola video. Nih, coba saya klik ya Bapak Ibu, kelola video. Karena saya belum punya video, pasti nanti akan ditolak. Nah, ini disuruh untuk mempelajari lebih lanjut di sini. Selanjutnya nih, ini video channel, disuruh mengupload video. Tadi saya ingin sesuaikan channel saja, jadi saya back. Kan channel, kita akan mereview satu-satu. Ketika kita sesuaikan channel, otomatis dia akan masuk ke YouTube Studio. YouTube Studio ini adalah hal yang paling penting pada YouTube karena dia berisi dashboard, berisi bermacam-macam perintah, bermacam-macam notifikasi bisa kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu, biasanya ada yang tanya link saya bagaimana ya link channel saya. Jadi link channel Bapak Ibu itu yang ini. Tapi Bapak Ibu kalau mau punya link ini harus sudah login dan sudah punya channel. Jadi baru mempunyai link channel Bapak Ibu. Oke, di sini letaknya ini saya pilih otomatis yang diberikan kepada YouTube, yang diberikan oleh YouTube. Tapi kalau Bapak Ibu mau menambahkan video untuk cuplikan channel dan juga video unggulan, ini juga bisa Bapak Ibu, tinggal tambahkan saja. Nah, pada tambahkan saja nanti akan ada banyak video muncul di sini, video Bapak Ibu. Nanti klik saja. Habis itu simpan. Lalu dia akan muncul di sini. Tapi untuk tata letak ini tidak begitu urgent Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja ke branding kita. Nah, di sini ada gambar profil. Kalau yang belum dikasih gambar profil, silakan bisa klik dari sini. Mau ditambah, mau diubah, atau mau dihapus. Gambar banner. Gambar banner ini, ketika kita memilih gambar banner, maka di atas channel kita ini akan ada bannernya Bapak Ibu. Bannernya nanti sesuai dengan upload gambarnya Bapak Ibu. Jadi nanti ada kayak banner panjang seperti itu. Habis itu namanya gambar banner. Terus di pinggirnya kanan sini ada foto profil kita. Untuk watermark video ini akan muncul ketika Bapak Ibu mengupload video, pasti nanti ada logonya Bapak Ibu. Tinggal diupload saja Bapak Ibu.
ketika mau video dikasih logo. Upload saja logonya. Bisa logo atau gambar yang Bapak Ibu senang. Selesai. Seperti itu. Ada pilihannya, mau ditampilkan di akhir video, terus mau ditampilkan di seluruh video, atau waktu mulai. Saya mau tampilkan di seluruh video saja. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah selesai. Terus info dasar. Nah, dalam info dasar tadi, ketika kita lewatkan, maka di sininya kosong Bapak Ibu. Tapi kita tadi sudah mengisi, jadinya di info dasar channel kita sudah ada isinya. Ini tadi sudah saya ketik deskripsi, terus sudah saya ketik URL website saya dan Twitter saya. Ini semuanya saya pilih otomatis. Nah, di sini ada info kontak. Jika info kontaknya kita hidupkan, maka subscriber kita atau yang lihat video kita akan tahu alamat kontak kita. Jadi mereka akan menghubungi kita lewat sini. Kayak kemarin saya dihubungi dari sekolah dari Bekasi bahwa intinya minta kerjasama. Nah, dia menghubungi saya lewat ini Bapak Ibu. Kontaknya di-share di YouTube. Ya sudah, Bapak Ibu publish saja, publikasikan. Sudah selesai, maka kita selanjutnya akan beralih ke sini Bapak Ibu. Menu-menu kiri kita ada dashboard, ada video, ada playlist. Ini abu-abunya ini bisa di ini scroll ya Bapak Ibu. Nih, isinya ada macam-macam. Ini menu YouTube yang paling urgent. Nah, mulai dari dashboard dulu. Nah, di dashboard kita ada berita, analisis channel. Jadi ada ringkasan-ringkasan video teratas tuh Bapak Ibu. Terus ada yang baru di studio, terus ada buka analisis channel, seperti itu. Analisis channel ini berisi ada subscriber kita berapa sekarang ini, terus ringkasan kegiatan kita 1 bulan ini, jadi penayangan kita sudah berapa persen, waktu tonton jam tayang kita berapa persen, gitu. Tidak ada video teratas, nanti tinggal buka saja analisis channel, isinya macam-macam Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah video. Karena kita butuh yang real, jadi saya masuk ke itu aja ya Bapak Ibu ya. Masuk ke
YouTube yang memang sudah berisi. Nah, di sini saja Bapak Ibu, biar bisa kita lihat yang sebenarnya. Nih, analisis channel, subscriber saat ini 366, tambah 19 dalam 28 hari terakhir. Tuh. Penayangannya 1,2.000. Ini kalau dipencet 28 hari sebelumnya 1,3.000. Jadi bulan ini turun 10%. Waktu tonton jam tayang sebelumnya 42,9, sekarang 30,6. Turun 29%. Ada video teratas nih yang banyak ditonton selama 2 hari terakhir. Nih, 43. Ada macam-macam juga Bapak Ibu di sini. Ada subscriber baru juga bisa kita lihat di sini, dilihat semua. Untuk subscriber Bapak Ibu, kalau misalnya kenapa bisa berkurang kayak gitu, karena bisa saja Bapak Ibu itu melakukan sub for sub. Apa ya sub for sub? Jadi itu subscribe for subscribe. Saya share link ini. Kamu subscribe YouTube aku ya, nanti aku balik subscribe. Nah, itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi, bolehnya adalah share link saja boleh, tapi tidak memaksa, dalam artian ya terserah aku mau subscribe kamu atau enggak. Karena yang dilihat ketika sub for sub seperti itu tidak di-ACC oleh YouTube Bapak Ibu. Karena kerjasama YouTuber sama YouTuber itu tidak di-ACC. Contohnya ketika kita subscribe Atta Halilintar, maka tidak mungkin Atta Halilintar juga subscribe kita. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya, kita optimis share link saja, mau yang subscribe siapa, kalau suka ya di subscribe, kalau enggak ya jangan berkecil hati kalau misalnya tidak di subscribe ya Bapak Ibu, karena memang nanti kalau terindikasi sub for sub, itu nanti malah dikurangi subscribernya oleh YouTube. Dia mereview langsung siapa saja yang mensubscribe channel kita. Nah, ini di dashboard ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menuju ke video. Nah, di dalam video sini ada video upload dan ada video live. Live ini video live streaming. Nah, live stream ini masih kosong karena TK Lazer belum pernah melakukan live streaming. Yang sudah sering melakukan live streaming adalah Nasi Maskul. Nah, di sini berisi video yang semuanya Bapak Ibu upload dari zaman now sampai zaman dahal yang lalu. Semuanya ada perhitungannya. Visibilitas ini bisa kita klik ya Bapak Ibu. Jadi kalau publik, dia bisa dilihat semua orang. Kalau kita klik ada pilihannya. Nih, boleh diklik kalau misalnya buat pribadi, ya tidak bisa dilihat semua orang. Tidak publik itu hanya orang yang di-share link YouTube Bapak Ibu yang bisa melihatnya. Nah,
ini ada pembatasan klaim hak cipta karena menggunakan audio yang diklaim oleh hak cipta. Bisa aja sekarang kita upload tidak diklaim hak cipta Bapak Ibu. Tapi kalau konangan itu apa ya? Kalau ketahuan, kalau ketahuan yang punya, ya nanti dia ini langsung ada klaim hak ciptanya. Nah, seperti ini. Ini juga videonya ada yang dibuat untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Kalau mau diedit juga bisa Bapak Ibu videonya. Detailnya ini maksudnya deskripsi tadi, kalau mau diedit bisa. Terus kalau mau lihat analisis penayangannya, komentarnya, nih kalau mau lihat komentarnya di sini ini langsung bisa tanpa Bapak Ibu nyari di beranda YouTube. Nah, ini juga dilihat bisa penayangannya udah 44 kali, komentarnya 0. Ini kenapa ya? Di sini terus kita geser ke sini aja Bapak Ibu. Nah, ini ada 1 suka, 6 suka, 2 suka, sampai like-nya pun bisa kita lihat di video ini. Untuk playlist ini seperti kita kalau membuat playlist di komputer Bapak Ibu, sama saja. Misalnya ini saya membuat playlist dongeng. Kalau mau diedit juga bisa nih. Edit. Mau diganti apa gitu. Mau ditambahi apa atau mau itu biasanya kita klik di videonya dulu terus dimasukkan ke playlist kita gitu, seperti itu caranya. Nah, kita kembali ke sini, playlist sudah, analitik hampir sama dengan yang di video tadi, juga yang di dashboard tadi, tapi di sini lebih rinci. Ini Bapak Ibu. Channel Anda ditonton 1.100 kali dalam 28 terakhir nih. Penayangan sudah 1,2 ribu. Waktu tonton udah segini. Subscriber tambah 19. Estimasi pendapatan 0. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan ada grafiknya juga. Ada video teratas. Tuh. Video teratas ada ini. Itu Bapak Ibu. Nanti dioprek-oprek ya Bapak Ibu. Dashboard YouTube-nya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jangkauan. Dalam analisis ini ada jangkauan penonton. Ini hampir sama dengan beranda tadi yang di ringkasan tadi Bapak Ibu. Cuma kalau ringkasan kan dia menampilkan semua. Kalau di sini satu-satu, ini grafiknya. Nah, bisa kita pahami, dibaca satu persatu. Interaksi. Dalam interaksi sini, isinya grafik-grafik juga Bapak Ibu. Penonton. Bisa kita lihat. 606 penonton unik. Pendapatan. Tuh. Nanti kalau kita sudah termonetisasi, pendapatannya akan di sini. Nah, ini Bapak Ibu, komentar. Selanjutnya setelah analitik adalah komentar. Nah, di sini akan muncul semua komentar yang
ada di video Bapak Ibu semuanya. Subtitle. Di subtitle ini bisa kita aktifkan secara otomatis subtitlenya. Nanti biasanya kalau Indonesia itu subtitlenya kalau nggak Inggris ya Spanyol Bapak Ibu. Nah, ini. Subtitle itu di sini. Mau berapa bahasa? Ini Bapak Ibu. Nah, Indonesia bahasa video mau ditambahkan ya tinggal tambahkan seperti itu. Nah, kita ketik manual atau upload file atau terjemahkan otomatis. Gimana di sininya, di sini. Jadi ya kayak editing video itu. Kayak editing video itu Bapak Ibu. Terus ditambahkan ketik manual ini subtitle otomatis seperti itu. Tapi capek ya Bapak Ibu. Kalau mengetik subtitlenya, tapi itu bagi YouTuber karena mereka membayar orang untuk mengelola channel mereka, maka biasanya ya komplit. Kalau YouTube orang-orang Korea itu juga ya ada subtitle Indonesianya juga, Bapak Ibu. Kan mereka juga fan-nya sampai ini, jadinya pelayanan prima. Nah, ini untuk hak cipta, kita bisa mengklaimkan kalau misalnya video kita dibuat oleh siapa. Maksudnya kita mau meminta dia menghapus atau mengklaim, ini aja permintaan penghapusan baru diklik. Nah, nanti langkah-langkahnya ada di sini. Selanjutnya, monetisasi. Nah, di monetisasi ini, nih lihat Bapak Ibu. Subscribernya masih segini. Terus jam tayangnya masih 1.700. Ini ada tulisan perlu 1.000 subscriber. Nah, ini juga perlu 4.000 jam tayang. Ada tulisan, kami akan mengirimkan email jika Anda memenuhi syarat. Nanti kalau kita sudah memenuhi syarat, maka kita akan dikirim email aktivasi monetisasi Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting kan kita sudah verifikasi akun tadi. Nah, untuk penyesuaian ini sama dengan sesuaikan channel tadi Bapak Ibu tuh. Sama kan? Tata letak, branding, info dasar. Nah, seperti itu. Sama dengan sesuaikan channel. Ini Bapak Ibu kalau mencari audio yang no copyright claim. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan musik gratis di sini. Ini ada efek suara juga. Ini Bapak Ibu. Tinggal download aja atau ditambahkan tuh. Download. Nah, dari sini pasti tidak akan no copyright. Itu. Nah,
Selanjutnya ada di setelan. Setelan ini isinya adalah setelan channel YouTube Bapak Ibu semua. Sebaiknya Bapak Ibu, setelan umumnya ini uangnya IDR saja Bapak Ibu, rupiah. Nah, di sini ada macam-macam, ada US dollar juga, tapi sebaiknya biar fix aja perhitungannya kita masukkan IDR. Ini sama dengan tadi EDES kesesuaian channel, info dasar, setelan lanjutan nih. Info dasarnya nama, negara domisili. Nah, ini Bapak Ibu perlu diketik. Tadi kan kita pas pertama tadi kita buatnya selalu African ya Bapak Ibu. Nah, ini diketik Indonesia saja. Nah, setelah itu ketika kata kunci misalnya video pembelajaran untuk sekolah ya tambahi saja video pembelajaran. Itu. Nah, terus setelan lanjutan. Di sini ada macam-macam penonton viewer kita. Jadi, apakah channel kita ini untuk anak-anak? Baiknya tidak diklik ini karena nanti dia akan masuk ke YouTube Kids, Bapak Ibu. Nanti kalau settingannya YouTube Kids, akan sulit lagi merubahnya. Jadi mendingan kita ini saja, tidak tetapkan channel ini untuk anak-anak atau saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Jadi kalau setiap video yang Bapak Ibu upload nanti akan ada pertanyaan, ini untuk video ini untuk anak-anak apa enggak, seperti itu. Karena kalau untuk anak-anak pasti langsung dimasukkan ke YouTube Kids. Tapi kalau disetel tidak untuk anak-anak, akan ke YouTube biasa seperti ini. Nah, besok ketika kita belajar Google Ads, kita langsung saja tautkan akun ini. Nanti kan disuruh memasukkan link URL channel ini, maka langsung ditautkan akun saja Bapak Ibu. Nih, subtitle-nya diklik. Tapi karena kalau subtitle otomatis itu membahayakan, jadi lebih baik ditentang jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas. Itu. Setelah ini ada kelayakan fitur. Nah, di kelayakan fitur ini ada ini Bapak Ibu. Ini diaktifkan. Fitur defaultnya harus aktif. Kalau yang belum aktif diaktifkan. Dan fitur yang memerlukan verifikasi telepon ini juga harus diaktifkan karena kita bisa memiliki video durasi 15 menit dan juga bisa live streaming juga ketika sudah verifikasi nomor telepon. Di sini Bapak Ibu. Kalau sudah kita simpan nih. Verifikasi nomor telepon ini Bapak Ibu harus sudah mencentang. Saya harap Bapak Ibu setelah malam ini bisa mengaktifkan kelayakan fitur ini menjadi aktif. Fitur yang memerlukan verifikasi telepon ini juga kalau bisa aktif karena untuk live streaming disetujuinya adalah 24 jam dari mengaktifkan. Sampai sini sama seperti tadi kelayakan
di setelan lanjutan seperti itu. Komentar. Oh ya, tadi ada yang bagaimana caranya menonaktifkan komentar seperti itu. Nah, dari di default upload ini, setelan lanjutan di komentar ini, nah boleh pilih yang mana, izinkan atau tahan komentar atau nonaktifkan komentar. Setelah itu disimpan Bapak Ibu. Yang paling kita kembali ke channel tadi Bapak Ibu yang setelan lanjutan. Maaf. Oh iya ding. Setelan lanjutan. Yang di sini. Nah, di sini juga ada 3 biru-biru. Ini juga penting juga. Kelola akun YouTube. Kelola akun YouTube udah kita lakukan Bapak Ibu. Seperti tadi dia akan kembali ke mengelola akun YouTube kita. Hapus konten YouTube. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Nanti kita malah kebingungan karena mengklik ini. Setelah ini setelan channel lanjutan. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ada tadi kan saya klikkan ke www.tklazar22.com ini berhasil kayak gitu. Terus kita coba ini saja, kelola akun YouTube. Kita buka lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Nama channel akun Anda seperti itu nih. Biru-biru ini juga status dan fitur channel ini untuk mengetahui keaktifan status channel kita. Nah, di sini. Kalau sudah aktif dia berarti sudah bisa aktif termonetisasi Bapak Ibu. Nanti tinggal dikirimi email dari YouTube untuk aktivasi. Selanjutnya kita akan mereview menu-menu di video yang sedang tayang. Jadi misalnya kalau saya cari video apa ya? Ultraman saja. Nah, di sini Bapak Ibu, di menu home YouTube ini ada beranda, trending, subscription, dan lain-lain. Nah, untuk kita menuju ke menu beranda dulu ini. Menu beranda ini berisi video-video yang sering kita tonton. Nah, ini video-video yang sering kita tonton Bapak Ibu. Selanjutnya, trending berisi video-video yang sedang tren. Nomor 1, trending nomor 1 seperti itu. Trending nomor 2. Ini yang sedang tren. Video-video yang sedang tren. Subscription berisi video-video yang dari video-video dari YouTuber yang kita subscribe. Nih. Koleksi dan history ini hampir berkaitan Bapak Ibu. Nih. Koleksi pun keluarnya history. Jadi ini adalah video
yang sudah kita lihat sebelumnya. Kalau mau lihat video Anda di sini, di koleksi dan history sama aja. Ini. Kembali ke dashboard channel tadi, Bapak Ibu. Kalau mau lihat video yang sudah diupload atau video live. Kita kembali ke YouTube lagi. Kliknya di foto profil, habis itu klik YouTube. Selanjutnya ada film Anda. Film Anda ini berisi film yang sudah kita beli. Dan juga tonton nanti. Biasanya kan kalau kita lihat film nggak tuntas nontonnya, nah masuk ke tonton nanti. Terus ada video yang kita suka, dia juga terrekord di sini. Nah, yang selanjutnya adalah playlist. Nah, tadi saya membuat playlist video pembelajaran nih Bapak Ibu. Nanti kita tonton video apa, langsung kita masukkan ke playlist, nanti dia otomatis masuk ke playlist video pembelajaran kita. Kita buka saja Bapak Ibu, buka video ya. Nah, misalnya video ini. Kita mau play. Nah, di dalam video yang kita play ini, Bapak Ibu, ada titik garis 2 ini fungsinya untuk memutar dan menjeda video. Next, lihat ketika saya tampilkan next, maka akan ada preview. Berikutnya adalah MPLSD1. Nah, itu. Ketika kita next, maka akan berpindah ke video tersebut. Nah, ini untuk mengaktifkan suara. Nah, di sini ada setelan Bapak Ibu. Ketika kita centang putar otomatis, maka setelah selesai kita lihat video ini, dia akan langsung otomatis memutar video selanjutnya. Ketika kita tidak aktifkan, maka YouTube akan memberi kita pilihan mau memutar video yang mana seperti itu. Nih, kecepatan pemutaran. Ketika kita klik normal, maka videonya ya berjalan normal. Tapi ketika saya slow, tuh, gajahnya jalannya pelan-pelanan Bapak Ibu. Terus ketika kita percepat, tuh. Nah, ini mau percepat, tuh. Dia jadi cepat videonya. Nah, saya normalkan kembali. Untuk kualitas, ini tergantung dari resolusi video yang Bapak Ibu kirim. Jadi, biasanya paling tinggi itu sampai 1020. Tapi ini tertinggi 360. Jadi dia YouTube bisa merendahkan kualitas pixel resolusi dari video. Nih, tentu saja ketika kita klik nomor angka yang paling rendah, maka videonya paling ngeblur, paling buram ya Bapak Ibu. Naik ke atas videonya semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, dan jelas sekali. Tapi biasanya juga kalau video yang jelas gambarnya itu untuk membukanya loadingnya agak lama. Dan juga kuotanya akan tersedot lebih banyak.
Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, ada mini player. Mini player ketika saya klik, maka dia tampilannya akan mengecil. Nah, mini player. Ini mini player Bapak Ibu. Ini ketika kita mau memperbesar, besarnya ini, luaskan pakai ini. Ini dulu video saya paling zaman old 2012, jadinya videonya resolusinya masih rendah. Ini ketika saya masuk ke Candy Bapak Ibu. Beda ya saya wajahnya ya Bapak Ibu. Malah lihat video saya. Nah, terus habis itu ketika saya tampilkan tampilan bioskop, nah tampilannya memanjang seperti ini. Untuk ketika mau layar penuh, nah dia akan layar penuh. Untuk keluar dari layar penuh, Bapak Ibu bisa klik escape saja atau ini. Ini keluar dari layar penuh atau escape. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau mau menyalin video ini tinggal klik kanan saja, klik kanan, tuh. Ada tampilan ulang, salin URL video, tuh. Ada macam-macam. Bisa kita langsung praktekkan saja di videonya Bapak Ibu. Ini memori yang sangat indah Bapak Ibu. Oke. Saya kira sekian dari saya penjelasan materi ini. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan Mbak Sinta untuk difasilitasi mau berapa termin. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Nura atas materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini, kita membuka 2 termin dengan masing-masing termin 3 penanya ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan fasilitas raise hand ya. Silahkan Bapak Dadan Daud. Silakan Bapak Dadan Daud. Mungkin ada pertanyaan. Halo. Ya, Bapak Dadan Daud. Jelas suaranya, Mbak? Iya, Pak, jelas, Pak. Mohon maaf nih, lagi di tempat makan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf nih karena tadi suaranya saya sambil berjalan-jalan gitu, jadi pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain ini. Ada yang ditanyakan ke Ibu Nora ini, Mbak. Halo. Halo, Pak. Ya, saya dari Man 2 Cirebon, Mbak. Ya, silakan, Pak. Ya, tadi kan kalau nggak salah di pembahasan tadi ada yang
yang video yang rekaman yang upload, kemudian ada yang live. Nah itu maksudnya itu apa? Apakah yang memang pernah kita live atau historinya gitu? Atau gimana Mbak itu yang kan tadi ada yang upload, kemudian ada yang live. Nah yang live itu yang live memang sedang live atau yang pernah kita live gitu? Yang ada di situ. Ya itu. Gimana Mbak Sinta? Ibu langsung dijawab saja Bu. Oke. Iya Pak. Jadi yang tadi ada video itu like, ada upload, ada like itu ya Pak ya. Itu semua video yang kita like itu ada di situ Pak. Jadi history kita pernah melike video apapun itu ada di situ. Jadi itu pun kalau Bapak settingannya like-nya bisa visible untuk banyak orang, itu akan muncul di YouTube-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi kelihatan Bapak Ibu pernah melike video apa saja bisa di search di situ, bisa dilihat historinya Bapak Ibu. Jadi semua like yang Bapak like itu bukan like dari luar ya Bapak Ibu, tapi like Bapak Ibu melike video apa, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nura. Gimana Bapak Dadan Daud? Apakah sudah jelas penjelasan dari Bu Nura? Silakan untuk di-unmute Pak. Masih mute Pak? Nah ya bisa nih. Halo. Ya, yang maksud saya bukan live tapi live-nya itu. Mbak, live kan tadi ada yang uploading atau yang kalau nggak salah live gitu kan, ada yang live. Yang itu live streaming tulisan ini Pak. Ya tadi kalau nggak salah ada uploading, ada live di situ. Ya. Tulisannya. Oh iya, kalau live ini live stream Bapak. Live stream, jadi Bapak bisa langsung nge-vlog, langsung melakukan siaran langsung tanpa editing. Jadi kalau misalnya streaming gitu loh Bapak, kalau misalnya nah itu bisa siap-siap di live streaming. Live streaming. Nah nanti kalau historinya gimana Mbak? Nanti ada videonya, ada di sini juga live streaming. Di sebelahnya upload, nanti live streaming videonya record. Tapi Bapak harus mengaktifkan tadi yang kelayakan fitur tadi yang minta verifikasi nomor. Nah, di situ harus dicentang aktif dan mendaftarkan nomor WA Bapak, bukan nomor WA, maaf, nomor SMS atau telepon Bapak yang aktif, terus direview sama YouTube selama 24 jam, nah baru bisa melakukan live streaming. Oke, iya. Nah, Nanti, satu lagi Mbak. Nah, kalau yang kita pelajari itu Pak, nanti kita akan pelajari itu juga live streaming di minggu gitu ini. Ya. Selanjutnya Pak. Oke. Ya udah deh, sementara itu dulu Mbak, makasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dadan Daud dan Ibu Nura. Sama-sama. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fasilitas raise hand. Silakan Ibu Retu Fitrianita. Silakan untuk di-unmute ya Bu. Sorry, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah malam ini walaupun dalam keadaan hujan dan keadaan mendung, kita masih semangat ya mau mengikuti latihan. Alhamdulillah. Baik Ibu Nura, saya ingin bertanya ini mengenai
koleksi audio, Ibu. Ya. Nah, tadi kan kita telah tadi emang saya sedikit blank di sana karena memang agak di sini agak bising begitu ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, koleksi audio yang ada di YouTube itu fungsinya apa gitu. Nah, kemudian apakah bisa koleksi ini kita buat untuk download di musik atau bisa kita edit langsung mengenai video kita yang bersangkutan begitu Ibu kira-kira. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Maksudnya video yang ada di YouTube kita gitu, apakah bisa kita gunakan koleksi audio tersebut begitu? Atau cuman bisa kita download lalu kita simpan begitu? Itu kira-kira nih. Oke, terima kasih Bu Retu. Terima kasih Bu Nura. Ya, jadi kenapa YouTube sekarang ini mengeluarkan koleksi audio karena musik-musik yang dari musisi itu sekarang ada hak ciptanya. Jadi ketika kita memakai musik tersebut itu tidak gratis. Jadi nanti ketika kita upload pasti ada tulisan klaim hak cipta. Dan kalau sudah video kita diklaim hak cipta itu tidak monetisasi, tidak boleh monetisasi. Makanya YouTube menyediakan audio koleksi tersebut yang bisa di-download dan dimanfaatkan dalam video kita dengan gratis. Nanti tidak terklaim hak cipta karena sudah difasilitasi YouTube untuk memakai musik itu saja seperti itu. Gitu. Di video tersebut bisa di-download, habis itu bisa dimasukkan ke video kita. Ketika kita upload ke YouTube, nanti tidak akan memperoleh klaim hak cipta. Karena memang itu audio yang sudah difasilitasi oleh YouTube. Seperti itu, Bu Retu. Baik, Bu Retu. Apakah sudah jelas? Silakan untuk di-unmute ya, Bu. Terima kasih Bu Nura. Memang tadi video saya ada satu itu klaim hak cipta karena memang ada di video pengantar saya menggunakan beberapa video yang ada begitu kan. Karena memang baru awal juga menggunakan channel YouTube untuk memasukkan video, ternyata satu video saya dikasih klaim hak cipta gitu. Berarti saya menggunakan di awal pengantar tadi itu satu video gitu. Khusus mengenai suatu peristiwa begitu. Berarti itu nanti itu termasuk kategori yang bermasalah atau bagaimana itu Ibu? Apakah saya akan mendapatkan larangan dari YouTube atau dari orang yang punya bersangkutan begitu? Ya, itu lanjutan yang ingin saya tanyakan sedikit. Oke. Jadi dari problem yang Ibu dapat itu Ibu sudah otomatis sudah dilaporkan oleh yang punya, yang memakai video tadi kan, itu sudah otomatis deteksi. Nah, kalau tidak terlalu berbahaya kayak gitu, biasanya tidak mendapat warning dari YouTube. Nah, tapi Ibu tidak bisa mendapat monetisasi. Kalau menurut saya sebaiknya videonya di-down saja. Karena eman-eman sekali di take down itu dihapus, habis itu diupload lagi dengan audio yang free tadi. Karena kalau mendapat like, mendapat view yang banyak, itu nanti kalau ada klaim hak cipta tidak dihitung untuk bisa mendapatkan iklan. Jadi rugi di kita, Bu. Kita kan memang kepengen itu menyuguhkan kepada subscriber kita video yang menarik dengan lagu-lagu yang sedang tren, video-video yang sedang viral. Tapi kalau punya orang lain, bagus apapun itu, terus juga menarik apapun, sebanyak apapun viewernya, banyak apapun like-nya, nanti tidak dihitung Bapak Ibu. Tidak dihitung
monetisasinya itu. Jadi karena ada klaim hak cipta tadi, kita kalau enggak bandel-bandel amat, paling ya tidak dapat iklan tadi. Tapi kalau misalnya bandel, maksudnya melanggar banget aturan YouTube, nah maka nanti bisa di down. Jadi seperti kayak KKI itu loh, Bapak Ibu. Jadi punya KKI yang viral trending nomor 1 itu kan katanya bermasalah dengan penyanyi sebelumnya Rini. Nah itu kan dia di take down, dia di warning berat, habis itu melanggar hak cipta secara viral. Nah makanya langsung di down videonya tidak tayang lagi, seperti itu. Jadi sebaiknya ya tidak memakai video atau musik orang lain. Meskipun memang itu lebih menarik, tapi kita yang rugi. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Terima kasih jawabannya dari Bu Nura. Bu Retu, sudah selesai. Ya, makasih ya Kak ya, makasih Bu Nura. Tapi sebenarnya saya masih banyak pertanyaan yang lain, cuman saya ingin berbagi pertanyaan pula dengan teman-teman yang lain begitu. Mungkin untuk sesi selanjutnya atau sesi beberapa hari ke depan, mungkin saya akan bertanya kembali begitu. Boleh Bu, di Instagram juga boleh untuk diskusi. Oke, Bu Nura. Terima kasih Bu Nura, informasinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Nura. Oke, Assalamualaikum. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Silakan kepada Bapak Hayon dari SMP Santo. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya Bapak Ibu? Iya Pak, sudah selesai. Maaf ini saya matikan kamera biar suaranya lancar, tidak terputus-putus. Nah, silakan Pak, bisa disampaikan pertanyaannya. Pertama saya mau berterima kasih kepada Bu Nura untuk informasinya tadi tentang Subforstab ya. Itu ternyata di Poltek. Jadi memang tadi siang itu saya sudah subscribe beberapa sekolah, tapi ternyata punya saya malah hilang subscribe-nya. Saya baru tahu tadi sama Bu Nura dikatakan tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila video yang saya upload itu ternyata sudah diupload terlebih dahulu oleh siswa kami, misalkan ada siswa yang sudah upload video, kemudian saya upload lagi, apakah itu akan diprotek juga oleh YouTube atau tidak? Itu saja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Iya. Sudah Pak Ion? Ya sudah Bu. Oke, iya. Ya sama-sama ya Pak. Jadi Subforstab itu memang itu kayak memang saling membantu para subscriber, para YouTuber baru. Nah, untuk meningkatkan subscribe. Nah, tapi untuk 2020 ini ternyata YouTube punya aturan sendiri, mungkin karena YouTube sekarang membayar banyak orang seperti itu ya, jadinya terus aturannya diperketat. Jadi dia mereview. Jadi ketika ada yang subscribe baru, dia lihat ini kerjasama apa enggak ya sesama YouTuber. Kalau saling kerjasama biasanya ya malah memang dikurangi. Nah, karena kan jadinya ya tadi ketika kita like secara random, saya like videonya Pak Dedan, tapi kan nggak tahu kan yang like itu siapa aja. Nah, makanya kalau saling balik mensubscribe itu nanti akan ketahuan Subforstab dan malah dikurangi
subscriber kita. Nah, untuk video yang diupload 2 kali, Bapak, saya pernah sendiri kan, karena saya upload di channel saya sendiri dan saya upload di channel sekolah. Jadi waktu itu saya salah upload. Uploadnya pakai channel saya videonya. Setelah itu saya upload lagi ke channel sekolah. Itu ditolak, Bapak. Jadi ada tulisan video ini adalah video duplikat seperti itu. Kalau videonya sama persis itu ada tulisan seperti itu, Bapak. Jadi kalau misalnya memang mau diupload beda channel, ya kalau bisa yang satu diedit sedikit dipotong intronya diganti atau gimana gitu. Tapi kalau sama persis itu nanti ada tulisan video ini adalah video duplikat dari videonya Nura Uma Anissa, seperti itu. Ada seperti itunya. Saya soalnya sudah pernah. Semoga berkenan dengan jawabannya, Pak Hayon. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Pak Hayon, jika ada pertanyaan bisa disampaikan lagi. Pak Hayon, bisa di-unmute ya. Oke Bu, sudah cukup jelas penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Hayon. Selanjutnya kita masuk ke termin kedua. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Kalau di sini nanti tidak ada pertanyaan, bisa. Bu. Mungkin belum terpikirkan Mbak Cynthia. Baik, apakah masih ada yang tanyakan Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas fashion ya? Baik, jika belum ada pertanyaan, nanti silakan pertanyaan bisa disampaikan melalui, iya Bapak Anton, silakan Bapak. Silakan bisa untuk di-unmute ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya Anton. Ya, saya pemula ini masalah YouTube Bu. Yang saya tanyakan menyambung dari yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa tadi kalau memang kita ada pelanggaran hak cipta, nanti malah tidak bisa gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau kita pemula ini, karena kita memang baru mencoba ingin jadi YouTuber gitu, kita coba mengupload punya orang lain, ngambil lagu misalnya, nah, kemudian itu pelanggarannya apakah sampai ke pidana gitu Bu, apa enggak gitu ya? Itu yang pertama. Sampai bisa dipidana atau tidak kita untuk pelanggaran-pelanggaran yang semacam itu? Kemudian saya masih kesulitan di dalam pengeditan video. Ini minta sarannya kepada Ibu. Itu kira-kira aplikasi yang lebih mudah dipahami melalui handphone itu apa? Itu aja Bu, 2 itu aja. Makasih Bu. Iya. Ya, sama-sama Pak Anton. Nah, jadi untuk hak cipta yang diklaim dari YouTube itu biasanya adalah video dan musik audio. Ya. Nah, kalau kita biar tenar dulu ini tidak mengharap uang, tidak mengharap monetisasi, itu biar channel kita tenar, kita bisa menggunakan video orang lain atau musik orang lain kita upload. Itu biasanya tidak sampai ke ranah hukum Pak, karena nanti biasanya kalau di warning YouTube masih diteruskan kan, nanti biasanya ada warning. Iya. Warningnya apa seperti itu, nanti paling itu down.
Jadi atau YouTube-nya atau akun channelnya dihapus oleh YouTube. Jadi ada ya kayak ya itu sarjana itu loh Pak, apa ya? Videonya itu belum sarjana. Nah, channel itu mengupload videonya orang lain tuh akhirnya padahal sudah dapat subscriber banyak, sudah dapat view banyak, uang banyak, itu di down. Nggak cuma di down tapi dihapus oleh YouTube. Jadi dia membuat channel baru lagi seperti itu. Tapi kalau untuk yang masalah KKI itu dia kan takut sendiri, maksudnya itu kan viral ya Pak. Itu antara pihak manajemen Sony Musik dengan apa namanya ya antar artis itu kan untuk YouTube-nya itu paling hanya di down Bapak Ibu, tapi dia berimbas ke ranah hukum karena tadi ada royalti di belakangnya tadi bersama manusianya. Tapi kalau di YouTube itu paling di down saja. Warningnya kalau enggak diindahkan, paling hanya dihapus videonya atau dihapus akun YouTube-nya seperti itu. Tapi kalau untuk pidana itu antar orangnya itu tadi yang melaporkan dan dilaporkan hak cipta tadi Bapak Ibu. Tapi kalau untuk YouTube-nya hanya paling di down atau dinonaktifkan seperti itu. Begitu Pak Anton. Bagaimana Pak Anton? Sudah jelas dengan jawaban dari Ibu? Ya, makasih Bu. Udah cukup jelas. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bisa disimpulkan sebenarnya dengan YouTube-nya nggak masalah gitu lah. Iya. Nah, tetapi apabila dipersoalkan oleh orangnya yang menciptakan bisa jadi kepidana juga Bu ya. Gitu iya, Bu ya. Iya. Ya. Nah, kemudian yang kedua Bu, minta tolong. Iya. Makasih Bu. Yang kedua yang tadi Bu, saya ini baru pemula, saya masih kesulitan dalam editan video. Oh iya. Gitu. Iya gitu. Pak, minggu depan kita akan belajar menjadi konten kreator. Jadi menjadi konten kreator itu nanti akan diberikan pendampingan pelatihan secara intens untuk itu mengupload video yang bagus, bagaimana caranya membuat deskripsi yang menarik. Tadi kan saya cuma assalamualaikum kayak gitu. Nanti minggu depan bersama Pak Fuad itu akan diberikan materi membuat video yang menarik dari nol. Tapi kalau itu akan difasilitasi guru ini juga. Tapi kalau saya Pak, biasanya saya memakai video show Bapak. Video show. Ya, itu video show itu ada watermark-nya. Tapi saya langganan 45.000 per bulan untuk membuat video show. Itu dia tinggal masukkan saja videonya tadi, habis itu tinggal masukkan untuk efek, untuk background, untuk transisi itu bahkan sampai musik juga itu dia sudah menyediakan. Jadi kalau kita langganan video show itu menyediakan sampai musiknya nggak free ketika upload, tidak ada hak cipta seperti itu saya pakai video show Bapak. Tapi ya itu kalau yang gratis itu ada watermark-nya video show. Tapi saya langganan yang 45.000 per bulan. Iya Bu, terima kasih banyak. Iya, video show Bu ya. Video show tapi gratis. Yang gratis itu ya. Ada watermark-nya. Watermark ya, yang gratis ya. Iya. Iya. Makasih Bu udah. Alhamdulillah untuk sementara. Ya, makasih banyak ya. Sama-sama.
Baik, terima kasih Bu Nura. Selanjutnya kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya Bu. Silakan kepada Bapak Muhammad Tatsir. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Nura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Bu Nura, ketemu lagi. Kemarin saya ikut ini Excel Yang Basic Excel ya, Bu. Pak? Iya, Mas. Iya. Ini menarik ya Bu. Cuman maaf ini kalau putus-putus di sini jaringan agak kurang bagus barangkali ini ya. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya Bu, ide awalnya tuh gimana ya Bu yang menarik kalau kita mau mengkonsep sebuah YouTube itu untuk sekolah begitu Bu. Saya tuh biasanya kalau ide itu kan memang ada contoh ya, cuman apa ya yang kayaknya yang bisa supaya anak-anak itu juga jadi tertarik gitu Bu. Apa Ibu punya konsep apa di sini nanti juga diajarkan gimana mengkonsep YouTube sekolah itu atau siaran sekolah itu bisa lebih menarik seperti itu. Ibu punya pengalaman mungkin tentang ide dan sebagainya. Kemudian ada ini nggak Bu, biasanya saya pernah dengar itu musik-musik yang gratis itu ada yang ditawarkan gratis, tapi mungkin mendownloadnya itu harus nyari-nyari gitu. Apakah Ibu punya informasi juga mengenai halaman apa saja yang bisa tidak kena inilah dari YouTube, tidak kena hukuman kalau pakai musik itu gitu, yang gratis itu. Untuk sementara itu saja Bu. Nanti yang lainnya teknis saya pikir insya Allah nanti ada prakteknya ya Bu. Jadi kita bisa menunggu prakteknya untuk teknisnya itu. Terima kasih Bu. Iya, tolong dong. Apa? Iya, terima kasih Pak Tatsir atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu memang ya, saya juga heran ketika tuh apa Halilintar yang cuma ngeprank kayak gitu, viewersnya juga banyak sekali. Kemarin kita melihat penghasilannya itu sampai 260 juta dolar. Itu sekitar 4,5 triliun per tahun ya itu. Padahal cuma ngeprank nggak berfaedah kayak gitu. Nah, kenapa ketika kita mengupload video pembelajaran yang bermanfaat kayak gitu, anak-anak skip lewat kayak gitu. Iya. Memang ketika saya punya pengalaman memang Bapak, kalau apa ya, cenderungan mereka memang di animasi gitu. Jadi kalau banyak animasi itu mereka senang sekali melihat videonya. Terus juga yang tidak berbau pelajaran, jadi yang berbau cerita gitu. Ya, terus habis itu fun begitu. Yang menyenangkan lah. Mungkin berat kalau pelajaran Bu ya. Iya, memang Pak ya. Terus habis itu paling senang sekali ketika ada wajah mereka di videonya. Nah, itu otomatis anak-anak itu langsung promosi ke mama papanya. Aku masuk YouTube. Nah, seperti itu tonton terus-terusan itu. Nah, itu sih 3 itu. Tapi kita sebagai guru ya membuat video pembelajaran yang animasi kayak gitu kan, kita bukan animator, kita kan ya hanya itu ya Bapak Ibu. Ya, tapi saya lihat link-link dari teman-teman ini juga sudah bagus-bagus sekali videonya, animasinya, tutorialnya itu. Ya semoga saja karena pandemi ini teman-teman anak-anak itu harus belajar melalui video, jadi semoga saja mereka tertarik gitu Bapak Ibu. Saya lihat link-linknya teman-teman ini juga sudah bagus-bagus sekali seperti itu. Ya ini ya Bu. Udah profesional kayak teman-teman kita itu. Iya, itu ya. Bahkan video, maksudnya channelnya juga sudah termonetisasi seperti itu, berarti kan memang minati. Memang mencari minat itu sulit sekali Bapak. Bahkan akun saya yang monetisasi juga bukan yang video pembelajaran. Iya betul. Jadi yang cerita-cerita animasi itu.
Iya, iya. Ya sih Pak, seperti Ini yang itu. lagi booming Korea ini. Jadi ada siswa saya bilang, coba Bapak buat konten Korea, pasti booming Pak. Terus saya bilang, gak lucu Pak Guru buat konten Korea. Iya, Ada saja anak-anak. Oke, iya, makasih Bu. Makasih Bu. sama-sama. Jadi Bapak bisa buat 2 channel, Bapak. Satu mungkin video pembelajaran, satu Korea. Tapi biasanya yang lebih diminati adalah yang Korea, terus habis itu biasanya yang lebih cepat termonetisasi juga yang Korea. Jadinya itu Bapak, apa namanya, yang didaftarkan nanti akun yang mana, seperti itu. Iya. Makasih Bu, makasih Ya, Bu. Nanti. sama-sama. Baik, terima kasih Bu Nura. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Dian Alehia. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dian. Dengar ya Bu suara saya? Ya, alhamdulillah. Baik. Bu, saya sih pertama mau berbagi, tadi ya ada beberapa hal yang ditanyakan dan saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya. Nanti saya akan bertanya ke Ibu gitu. Nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, alhamdulillah Pak, iya. Baik, yang pertama tadi soal hak cipta cover yang tadi ditanyakan oleh Bapak yang sebelumnya. Yang saya tahu sih kemarin memang publisher dan juga label recording kita di Indonesia memang sudah mulai agak ketat, makanya mereka membuat ada payung hukum khusus untuk itu sehingga khususnya untuk lagu-lagu cover gitu ya, karena memang sekarang sudah ada payung hukumnya dan memang agak diperketat. Itu yang pertama. Terus ya memang pengalaman saya karena saya juga buat channel musik gitu ya dan saya buat cover, makanya sekarang kami lebih banyak mengcover lagu dari luar, karena kalau lagu dari luar urusannya memang hanya sama YouTube tentang pembagian monetisasinya ya. Itu yang sudah dilakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal tadi Bapak yang menanyakan soal aplikasi gitu ya. Yang saya tahu memang aplikasi video itu sebetulnya bagaimana kita menggunakannya. Tadi Ibu lebih senang pakai video show, ada juga yang pakai VN, ada juga yang pakai InShot. Kebetulan saya juga mengajar sinematografi dan saya menanyakan ke anak-anak apa sih yang paling mudah. Mereka cenderung lebih mudah menggunakan yang memang lebih sering digunakan seperti Filmora, Go. Terus kalau saya tanya Adobe Premiere, ternyata memang Adobe Premiere ini sesuatu yang berat bagi mereka gitu. Jadi menurut saya memang aplikasi yang terbaik adalah aplikasi yang kita coba dulu, kita setelah coba ternyata kita merasa senang dengan itu, maka gunakan yang itu, karena sekarang begitu banyak aplikasi video yang bagus meskipun hanya di handphone. Terus tadi soal ya saya juga sepakat dengan Ibu. Saya lihat di beberapa channel yang tadi teman-teman berikan tuh gimmicknya sudah bagus, opening bumpernya sudah bagus. Yang ini mungkin bisa menjadi hal yang menarik untuk dilihat. Nah, nyambung juga dengan Bapak yang barusan, maaf, Pak siapa Pak? Maaf. Pak Takdir. Pak? Takdir. Ya, intinya Bapak yang terakhir tadi soal konten yang menarik gitu. Ya. Ini juga masih jadi PR buat saya juga Bu ya, untuk memajukan channel sekolah yang insya Allah dengan ini mudah-mudahan nanti kita bisa jadi TV sekolah berbasis YouTube. Karena kita, kalau Ibu kan kontennya memang lebih ke, kalau saya lihat gitu ya, kontennya lebih ke anak-anak TK gitu ya. Jadi memang permainan gambarnya lebih ke tadi main animasi dan sebagainya. Memang anak-anak kecil sangat suka, dan juga tadi anak kecil tuh senang kalau misalkan oh ada aku nih di YouTube gitu ya. Nah karena saya ngajar di SMA ya Bu, kadang-kadang kalau anak SMA bahkan malu kalau memperlihatkan wajahnya ada di YouTube gitu. Jadi saya juga bingung ini harus dibuat apa. Kemarin saja ketika saya coba menyuruh anak-anak membuat video biografi, itu banyak yang Pak saya nggak mau kelihatan wajah saya, Pak saya nggak mau kelihatan, padahal ini tentang biografi gitu, tentang dirinya sendiri. Jadi bagaimana ya mengajak anak-anak ini untuk mau berkontribusi gitu. Oh ya Pak Takdir, maaf Pak Takdir, terima kasih. Ya, maksud saya bagaimana cara mengajak anak-anak untuk mau terlibat lebih lagi di YouTube ini, padahal mereka sudah tahu
platform YouTube ini udah luar biasa gitu. Saya sudah ceritakan soal Atta, saya sudah ceritakan soal Rans Entertainment, saya sudah ceritakan soal semuanya. Tapi untuk mengajak anak, yuk kita bikin konten tuh gimana ya caranya? Itu yang pertama Bu pertanyaannya. Kalau yang kedua, saya ingin tahu aja sampai saat ini pencapaian Ibu Nura di YouTube ini yang paling tinggi sudah sampai mana Bu? Agar kita jadi termotivasi, oh ternyata Bu Nura sudah bisa sampai sini nih, kita berarti minimalnya bisa sampai situ, maksimalnya bisa lebih dari itu. Itu saja sih pertanyaan dari saya, mohon maaf. Oh iya, saya Dian Sukma dari SMA Negeri 2 Cianjur. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dian. Jadi memang untuk anak SMA ya, saya juga mengalami Pak, anak saya kalau apa ya, murid-murid KS itu memang dia PD-nya luar biasa memang ya Pak, malah kepinginnya itu menunjukkan diri mereka sendiri ya memang apa ya, kepinginnya show off, kepinginnya di depan kamera ya memang seperti itu ya Pak kalau anak kecil. Tapi kalau anak SMA anak saya juga mau SMP itu kalau disuruh di depan kamera juga dia malu-malu ya Pak. Tapi seperti itu memang apa ya Pak ya, mungkin talent ya, bakat ya Bapak. Sekarang ini juga kalau di TikTok itu juga saya lihat anak-anak SMP SMA itu juga sebenarnya mereka itu suka berada di depan kamera. Jadi kalau Bapak Ibu lihat TikTok anak muda sekarang kan pada joget-joget di mana saja, pada apa ya, nari-nari kayak gitu kan, mereka sebenarnya kan pede. Nah, untuk menjadi talent di video pembelajaran ini, untuk membuat akun biasanya mereka sesuatu hal yang mereka minati Pak. Jadi di samping saya mengajar TK tuh, saya dulu pernah ngajar SMK juga Pak. Mereka memang enggak suka di depan kamera, tapi suka melihatkan minat mereka. Jadi kayak misalnya sukanya di truk, ya syuting truk, macam-macam truk, macam-macam mobil, macam-macam bis, seperti itu yang saya tahu Pak. Nah untuk apa ya, meningkatkan kepedean dan motivasi mereka untuk berada di depan kamera. Kalau anak yang sudah besar memang itu ya Pak ya, sesuai bakat ya Pak. Tapi saya pernah berada di depan kamera yang tadi masuk KKND itu, sebenarnya saya juga malu Pak. Itu karena terpaksa jadi saya berada di situ. Malu Pak pertamanya. Tapi sesudah saya tuh kepingin lagi. Jadinya mungkin belum merasakan pengalaman di depan kamera saja itu Pak. Nah, untuk apa ya, pencapaian maksimal dari monetisasi YouTube saya, jadi monetisasi YouTube saya ini masih berada di taraf pencapaiannya sekitar 300.000 per bulan, Mbak. Ya itu. Alhamdulillah kalau apa namanya, saya sering share upload video. Nah, itu apa ya, semakin banyak subscriber, semakin banyak viewer. Kalau untuk 10.000 subscriber ke atas itu kan sudah bisa posting, sudah bisa kasih status di YouTube kayak gitu. Itu juga fan ya, maksudnya subscriber saya juga menantikan itu. Terus habis itu sudah bisa membuat merchandise. Jadi misalnya saya mau membuat tas, habis itu tas dengan logo animasi YouTube saya, habis itu saya jual di bagian upload merchandise itu juga sudah bisa dilakukan Pak. Hanya itu sih, belum sampai kayak Atta Halilintar. Semoga saja kita semua bisa menyamai.
bisa targetnya sampai sana. Gitu ya Pak Dian ya. Baik, terima kasih Bu Nura. Ya, Bagaimana Pak Dian, apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu Nura? Oh, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih banyak Bu Nura. sama-sama Pak. Ya, Terima kasih bantuannya juga tadi. ya Bu. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Dadan Daud, Bapak Hayon, Ibu Retu, Bapak Anton, Pak Takdir, dan Pak Dian. Selanjutnya kita akan masuk ke penutup ya Bapak Ibu. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada malam hari ini. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih pada Bapak Ibu, kepada Ibu Nura. Selanjutnya jika mungkin ada pertanyaan yang belum sempat untuk disampaikan, nanti bisa disampaikan melalui Telegram ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan selama pelatihan ini. Sampai bertemu di pelatihan pertemuan keempat tanggal 30 Oktober 2020 akan dilaksanakan melalui Telegram pada pukul 7 ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan Bapak Ibu, selamat cuti bersama. Selamat liburan. Ya, terima kasih Pak Dian, Pak Anton, Pak Takdir, Puji Rahayu, Pak Heri Suroto, Pak Dominikus. Semoga kita bisa mengikuti pelatihan hingga akhir dengan lancar. Amin.